Oke. Ada itu Nintendo-nya bisa. Oh, Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini ada Narendra di sini. Terus di sini offline ada Uci, ada Uci sama Rafasya datang offline. Oke, jadi ini langsung aja di pertemuan sehari ini kita bakal belajar block sensing. Kalau kemarin kan kita udah latihan bareng-bareng kan. Nah, sekarang kita bakal belajar block sensing. Nih, kalau yang di sketch bloknya warna hijau ini, warna hijau, warna hijau setengah biru. Nih namanya block sensing. Nah, block sensing itu apa sih? Merasakan atau mendeteksi. Jadi gunanya block sensing itu untuk merasakan atau mendeteksi. Bisa? Bisa. Oke. Sense artinya kan merasakan atau mendeteksi. Jadi block sense ini bisa menyentuh objek lain seperti warna atau terima masukan dari pengguna, baik itu dari keyboard, mouse, atau pertanyaan yang diberikan. Gitu ya. Jadi ingat-ingat sense. Sense artinya dari bahasa Inggris. Sense artinya merasakan. Merasakan atau mendeteksi gitu. Nah, di dalam block sensing itu ada apa aja sih? Nih, kalau kakak lihat nih di block sensing ada beberapa macamnya nih. Ada berbagai macam blok-blok ini. Nah, fungsinya pasti berbeda-beda. Nih, lanjut yang pertama. Ada yang namanya touching object. Apa itu touching object? Nih, touching object ini yang bentuknya kayak gini. Oke, udah buka? Oh, oke. Touching object itu yang bentuknya kayak gini. Nah, touching object itu gunanya buat apa? Untuk memeriksa sprite-nya itu menyentuh objek tertentu atau tidak. Misalkan menyentuh objek lain. Kucing menyentuh bola, itu bisa pakai ini, touching object. Oh, kucing menyentuh pinggirnya, menyentuh pinggir sampingnya, edge, menyentuh pinggir. Itu bisa menggunakan touching. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke contoh nih.
Lanjut ke contoh penggunaan kencing. Lihat, lihat, lihat. Tidak, ya. Ya. Nah, nih contoh penggunaan touching. Nah, udah bikin suatu contoh. Nih kita lanjut aja ke contoh penggunanya. Di sini kakak bikin suatu sprite yang bisa bergerak bebas, bisa berjalan, bisa berlari. Nah, ketika sprite-nya itu bola, sprite-nya akan berhenti. Nah, ini contohnya nih. Bentar, bentar, Nah, ini kakak klik bendera hijaunya, ini sprite-nya bakal berubah-ubah ke random position. Nah, ketika sprite-nya itu menyentuh bola, ketika sprite-nya menyentuh bola, sprite-nya bakal mengeluarkan menyentuh bola. Nah, gimana sih kodenya bagaimana? Nih, langsung aja ya. Nih, berarti kan dimulai dari ketika bendera hijaunya diklik kan, ya kan? Nah, terus kakak pengen bikin sprite-nya itu bergerak selamanya. Maka dari itu, kasih forever di sini. Kasih forever. Nah, kalau forever tandanya apa aja? Berarti bisa bergerak selamanya ya. Sprite-nya bisa bergerak selamanya. Nah, terus kakak kasih random position. Berarti sprite-nya itu bisa bergerak bebas. Namanya aja random position. Random position berarti bisa bergerak bebas ya. Nah, setelah bergerak bebas, kasih jeda waktu. Kakak kasih jeda waktunya 0,3 detik. Terus kakak kasih suatu kondisi. Nih, ada yang namanya if. If itu artinya jika. If touching ball, berarti jika sprite-nya itu menyentuh bola, maka sprite-nya akan mengucapkan, aku menyentuh bola. Terus setelah ketika menyentuh bola, lalu sprite-nya akan berhenti. Gitu. Paham berapa jam? Paham. Narendra paham ya? Ya. Oke, berarti ini udah. Terus ini lanjut. Ada yang namanya touching color. Nih, touching color tuh kalau yang di bagian ininya bentuknya kayak gini. Touching color yang nomor dua ini. Touching color ini gunanya apa sih? Nih, touching color ini untuk memeriksa apakah sprite-nya itu menyentuh warna tertentu atau tidak. Jadi nanti kita bisa mengatur warnanya, bisa custom warnanya, bebas terserah mau pilih yang warna apa. Nah, nanti disediakan color paletnya. Oke, lanjut saja ke contoh penggunanya ya. Nih, contoh penggunanya. Kakak bikin suatu sprite nih. Lanjut aja ke ininya deh. Nah, ini contohnya nih. Kakak bikin suatu sprite. Nah, sprite-nya ini ada suatu garis merah nih. Garis merah. Tapi kakak pengen sprite-nya kalau nyentuh garis merah, itu nggak boleh nyentuh garis merah. Nah, gimana sih? Coba kita lihat kodenya. Nih, tadi kan udah lihat kan sprite-nya dia maju terus hanya nyentuh garis merah, sprite-nya bakal berhenti. Nah, ini tadi kakak kasih forever, terus maju terus berarti kan sprite-nya maju terus maju. Habis itu ini aku kasih next custom biar sprite-nya berubah-ubah. Nah, ketika sprite itu menyentuh warna merah, if touching color merah, berarti sprite-nya menyentuh garis merah kan. Terus sprite-nya stay, ada kena garis merah, terus sprite-nya bakal berhenti. Oke, paham kalau itu? Oh, pasti paham ya? Gitu, ini yang nomor dua. Lanjut ke yang nomor tiga. Yang nomor tiga ada yang namanya
key press. Ini kalau yang di bagian scratch bentuknya gimana? Nih, kalau yang bentuknya kayak gini. Ini gunanya buat apa sih key press ini? Jadi ini gunanya adalah memeriksa apakah tombol tertentu pada keyboard itu ditekan. Jadi ketika kita klik keyboard, kita bisa menggunakan sensing yang ini. Jadi ini interaksinya sama menggunakan keyboard ya. Bisa space, bisa anak panah, bisa keyboard keyboard yang lain. Nah, cara gunanya gimana sih? Nih, aku kasih contoh nih. Aku bikin suatu sprite, aku bikin suatu sprite yang bisa bergerak ke kanan sama bergerak ke kiri menggunakan sensing, menggunakan ketika aku klik anak panah kanan sama anak panah kiri. Ini contohnya nih, bentar. Nih, ada suatu slide. Ini kalau ini kakak pencet kanan kanan ya. Jadi ini saya bisa bergerak kanan, terus bisa bergerak kanan doang. Nah, tapi bergerak kanannya itu gunakan kode sensing ini. Berarti bisa baca yang belum. Uh, aku sih forever, berarti speknya bisa berjalan terus ya. Terus aku kasih if key press jika anak panahnya ke kanan, panah kanannya ke klik, terus sprite-nya akan bergerak terus gitu. Oke ya, paham ya seperti ini ya. Oke, lanjut nih. Ada yang nomor 4, ada yang namanya mouse down. Ini blok ini itu digunakan ketika mouse-nya itu ditekan. Jadi interaksinya sama mouse. Kalau tadi kan interaksinya sama keyboard. Kalau sekarang interaksinya sama mouse. Nah, gini sih. Nih aku kan udah bikin contohnya. Nah, Nih contohnya. Nah, jadi ini uh, gunakan klik mouse. Ketika kakak klik mouse, sprite-nya bakal maju terus, bakal maju ke kanan terus. Jadi ini interaksinya dengan mouse. Kalau jadi sebelumnya menggunakan keyboard kanan kanan kiri, kalau sekarang aku menggunakan mouse. Jadi ini if mouse down. Jadi ketika mouse-nya diklik, bakal sprite-nya bakal jalan terus. Oke, lanjut ya. Ini agak lanjut. Ini ada yang namanya distance to object. Baru nih, distance to object. Apa itu distance to object? Distance artinya apa coba? Jarak ya. Distance artinya jarak ya. Berarti blok ini itu mengukur jarak antara sprite dengan objek lain. Bisa sprite lain atau bisa kursor. Bisa kursor mouse ini, kursor segitiga ini. Oke, Kak, langsung aja kasih contohnya. Nih, contohnya agak panjang nih. Gimana ini contohnya? Bentar. Oke, ini contohnya. Sprite bisa berlari mendekati bola. Ketika jaraknya semakin dekat dengan bola, kecepatan sprite semakin bertambah. Oh, jadi ini. Jadi sprite-nya bakal lari ke bola. Ketika sprite-nya semakin dekat dengan bola, kecepatan bertambah nih. Kalau awalnya masih biasa aja, terus semakin mendekati bola, biasanya nih, aku klik ya. Aku klik bendera hijau. Nih, speed. Oke, kalau speed, sprite-nya semakin kencang larinya. Jadi kalau kita coba, ya, kalau coba kakak klik ulang ya, ini sebelumnya mereka di posisi ini ya. Kalau kakak palingnya sih biasa aja, sih biasa aja. Oke, sih kan.
Nah, terus sampai di sebetulnya tuh gimana? Terus gimana sih cara bikinnya? Nih, cara bikinnya nih. Biasa ya, si partner ya. Berarti kalau si partner itu berarti kan jalan terus kan? Jalan terus. Terus ini apa sih next fase ini? Iya, dalam sama namanya di faktornya. Si next fase berarti ini ntar stresnya bisa berubah ya. Terus ini kakak bagi dua nih. Ada yang namanya bagian sini sama bagian bawah ini. Bedanya apa? Oke, kita pecah satu. Ada yang namanya if else, if sama else. Jadi ini suatu kondisian, ada suatu kondisi. Kondisinya itu ada dua. Nah, kondisi yang pertama, jika jarak titik kurang dari 300, maka si strike-nya bakal hilang semakin dekat, terus jalannya semakin cepat. Nih, jalannya semakin cepat. Terus kalau misalkan else, else itu ketika strike-nya masih jauh tuh. Nah, kalau masih jauh, jalannya masih sampai. Jadi ini kondisinya ada dua. Kalau yang if yang pertama, kalau jaraknya ini bulan nih, kebetulan kecepatannya maka dari itu kita kasih kecepatannya lebih cepat, kasih jedanya lebih cepat. Terus kalau kondisi yang kedua, kalau misalnya posisinya masih jauh, kalau masih jauh, kasih kecepatannya agak slow dikit. Jadi ya di bagian kode ini kecepatannya. Di bagian kode yang kedua, ketika si sprite-nya itu bola, nih, ketika menyentuh bola, si sprite-nya akan bilang udah sampai terus stop, oh, semuanya berhenti berarti gitu. Jadi kalau dijalanin terus semakin dekat, jadi ini di bagian sini ya, di bagian hijau-hijau ini berarti ini mungkin jaraknya kalau kurang dari 300, ini jaraknya 300, kalau misalkan kurang dari berarti responnya semakin cepat. Oke, paham nggak sejauh ini? Ada yang mau ditanyain? Nggak. Oke, lanjut nih. Ada yang namanya Bernie. Gimana Narendra? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke. Ini ada yang namanya ask question and wait. Ada yang namanya ask question and wait. Apa itu? Ini bentuknya kayak gini. Ada tulisannya ask sama and wait. Blok ini memunculkan pertanyaan pada pengguna dan menunggu hingga mereka memberikan jawaban. Gimana tuh maksudnya? Nih, Kak, langsung saja. Udah ada contohnya. Oke, bentar. Ini contohnya. Jadi ini sprite bakal memberikan pertanyaan. Is jumping. Nanti bakal muncul kolom ini. Nanti kita boleh masukkan jawabannya. Misalkan nama kakak dia. Klik hai dia. Bakal muncul jawabannya, responnya. Nya hai dia. Nih, kalau bentuk kodenya kayak gini. Tinggal panggil aja di bagian ini di kayak di bagian ini expression terus eh, tinggal ditulis namanya aja. Nah, di sini kakak menggunakan join. Nih, nanti ini materi baru nanti bakal dibahas next ya. Ada yang namanya join. Join itu berarti menggabungkan antara dua bagian. Bagian hi sama bagian answer-nya. Answer-nya itu tadi kan respon yang tadi. Nanti antara hi sama answer nanti di join. Lalu nanti memberikan respon. Nanti sprite-nya bakal menjawab pertanyaannya. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut lanjut ini. Nah, contoh penggunaan like dalam instruksi dasar. Apa aja sih contohnya?
Nih, kita bakal main-main nih, bakal main-main penggunaan block sensing yang tadi. Menggerakkan sprite dengan keyboard. Sprite bergerak ke kanan ketika tombol panah kanan ditekan dan ke kiri ketika anak panah kiri ditekan. Oke, kalau dilihat dari kodenya, sama aja seperti contoh sebelumnya kan. Ada dua if, ada dua kondisi. Kakak langsung tunjukin kodenya aja ya. Nih, eh, contoh kodenya nih, kakak klik kanan sama panah ke kiri. Jadi ini bisa maju ke depan, sama bisa mundur ke belakang. Bisa maju ke kanan, sama bisa mundur ke kiri. Kalau dari kodenya, sama aja ya. Kayak dari contoh sebelumnya, ini kakak mempunyai dua kondisi. Ada kondisi if yang pertama, sama if yang kedua. Ingat ya, if itu suatu kondisi. Di kondisi yang pertama, ketika key right arrow-nya press. Jadi ketika anak panah kanannya di press, change X by 10. Berarti tinggal artinya X-nya maju 10 langkah. Terus kalau yang kondisi kedua, ketika left arrow press. Anak panah ke kirinya di press. Lalu change X-nya minus 10. Minus 10 itu berarti mundur. Mundur ke belakang 10, 10, 10. Oke. Nih, udah ya, paham ya di contoh ini. Lanjut, ini contoh yang selanjutnya. Sprite bereaksi saat disentuh. Sprite bereaksi ketika menyentuh dinding dengan kaki ke belakang. Gimana nih? Kita lihat contohnya. Nih, contohnya nih. Nah, tadi lihat kan, Sprite-nya jalan terus, sentuh dindingnya, sentuh dindingnya ini, langsung stop. Jadi, kondisinya adalah ketika Sprite-nya menyentuh dindingnya ini. Nah, kita coba kodenya, lihat. Nih, seperti biasa, kakak kasih forward, terus kakak kasih move, sudah maju 10 langkah, 10 langkah, 10 langkah, terus kakak kasih if touching edge. Oke, ini ada yang namanya touching edge. Nah, bisa dipilih, bisa bisa sprite lain, bisa edge, bisa mouse pointer. Ini kakak kasih edge. Edge itu berarti sisi sampingnya ini ya, sisi sampingnya ini. Nah, eh nah, kalau udah gitu dalamnya kasih C, terus menyentuh dinding. Terus kasih suatu rombongan menyentuh dinding, mereka mundur 60 langkah ke belakang. Minus 60, 60. Terus semuanya berhenti. Oh, berarti udah ada jalan lagi. Kalau dijalanin, nah, ini jalan-jalan itu mundur dikit. Mundur minus 60 langkah. Terus semuanya berhenti. Ada yang mau ditanyain, Rafasya? Paham? Nggak ada. Cik paham ya? Ini lanjut. Mendeteksi posisi kursor atau klik mouse. Sprite-nya berpindah ke posisi kursor mouse ketika pengguna mengklik tombol mouse-nya. Lalu sprite-nya bakal mengatakan, aku mengikuti arah klikmu. Oke, kita lihat semuanya. Ini contohnya nih. Jadi ini ada suatu kursor. Ini ada kursornya bergerak-gerak kan. Kalau klik, klik, klik sembarang, si sprite-nya bakal mengikuti. Wah, aku bakal ngikutimu. Aku akan ikuti si kursornya. Klik sembarang, nih, sprite-nya bakal ngikutin. Oke, kita lihat di mana. Oke, ini kodenya.
kayak biasa. Si power, tulis sistem untuk pengkondisian juga. Kondisinya tadi menggunakan mouse dock kan, berarti instruksinya menggunakan mouse ya. Terus ketika di klik mouse-nya, si sprite-nya bakal menuju ke maksudnya go to mouse pointer, bakal menuju ke pointernya, ke kursornya gitu. Terus si C klik-klikmu gitu. Masih mudah ya, mudah. Oke, lanjut nih contoh berikutnya. Bergerak ke arah kursor dengan mendeteksi jarak. Bergerak ke arah kursor dengan mendeteksi jarak. Sprite bergerak menuju pengguna dengan mendeteksi jarak antara sprite dan pointer mouse menggunakan block distance atau mouse pointer. Oke, kita lihat contohnya langsung aja ya. Nih, contohnya nih. Eh, bisa berdiri, bisa putar. Oke, kalau misalkan kakak mouse-nya ke sini, bisa jalan-jalan. Bisa mengikuti arah arah mouse-nya. Oke, kita coba lihat codingnya gimana. Nih, kakak striker biasa, terus ada suatu kondisian. Kondisinya itu apa nih? Kondisinya itu ketika jaraknya itu lebih dari 50, maka si sprite-nya bakal bakal bergerak menuju mouse pointer, bakal bergerak menuju si kursornya, bergerak sebanyak 5 langkah. Jadi ini kondisinya adalah ketika jaraknya itu lebih dari, jadi kalau misalkan semakin jauh kursornya semakin jauh, sprite-nya bakal mengikuti si maksudnya sih kursornya. Tapi kalau misalkan kursornya di dekat spike-nya, di dekat kayak gini, itu mana juga kalau juga sebenarnya kan jaraknya kurang dari 50. Nah, kalau misalkan jarak nih lebih dari 50, kan ini kan dari spike ke kursornya jauh tuh. Lebih dari 50, maka si spike-nya bakal ikutin si kursornya. Oke, jika ini nih, lebih dari 50 nih jaraknya nih. Ini bakal bisa muter-muter, kayak gitu. Kan? Oh, baik. Nih, ada suatu latihan. Suatu latihan, coba dikerjakan. Membuat sprite bergerak mengikuti posisi kursor mouse ketika pengguna menekan tombol tombol tertentu space, tombol space. Coba kalian, Uci, Rakasya, sama ini Narendra, coba bikin yang nomor satu, latihan yang nomor satu. Bikin sprite-nya itu bergerak mengikuti posisi kursor mouse. Jadi misalkan misalkan, misalkan ini sini, sini, klik space, si sprite-nya ikutin. Kursornya di sini, klik space, sprite-nya ikutin. Gitu. Paham nggak instruksinya, paham? Perintahnya, paham? Oke, coba kalian bikin masing-masing di sprite masing-masing coba. Iya. Wah, Cik. Coba Cik, lihat Cik ya. Oke, jadi ini ya gitu, gitu. Udah paham belum Raja? Mau kakak bantu? Coba ya. Nih, tadi kan perintahnya apa coba Raja? Kalau ada sprite, nih sprite, kakak pengennya gini. Ini kan sprite nih.
Ini kursornya di sini. Kalau kakak klik space, kursornya bakal menuju ke ininya, bakal menuju ke kursornya. Misalkan kursornya di sini, kakak klik space, bakal menuju ke sini. Oke, udah bener ya, back forever ya. Terus, ini enggak ke ini ya. If, ya itu aku lupa. Oh iya tuh, nih ada yang namanya, oh iya tadi ya, key ya. Key, oh iya kan key ya, key press. Ketika space-nya di press, motion go to mouse pointer. Nih, ketika ketika space-nya di press, klik go to mouse pointer pergi ke si kursornya. Coba ya, klik ini. Nih, kalau di sini, bisa gitu. Oke, paham? Paham aja? Oke. Oke, Narendra gimana? Udah Udah bisa, udah bisa jalan ya? di sini. Oke. Memang ya. Pokoknya hasilnya gini ya. Hasilnya ini ada suatu sprite. Ini kalau satu di sini, ini bakal ngikutin. Kakak klik space, bakal ngikutin kursornya. Ini kayaknya nggak bisa. Beneran ya? Gimana Narendra? Bisa. Nah, bisa. Oke. Hmm, Coba lanjut yang nomor 2 nih. Deteksi tabrakan antar sprite. Jadi, membuat dua sprite yang dapat bereaksi ketika bersentuhan satu sama lain. Misalnya, sprite-nya bakal bereaksi, ups, dan berhenti ketika menyentuh sprite lain. Ada suatu sprite, sprite-nya tuh saling bergerak. Misal, sprite ini diem, sprite yang ini bergerak. Ketika menyentuh sprite yang ini, bakal bereaksi, ups, terus berhenti. Gitu. Kakak pengen bikin kayak gitu. bebas, bebas hewannya. Ini contohnya kayak gini. Ramasya udah bisa? Cik deh, udah. Gimana tuh? Coba jalanin. Saya apa mau saya apa? Hmm. Nih, Ramasya, bentar. Kakak bantu bikinin ya.
Nih, tadi tuh masih tadi Siang udah lihat belum? Ada bola, spike-nya tuh semakin maju, 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 dibilang mendekati bola, pas itu bola, spike-nya berhenti. Oke? Gimana tuh caranya? Nih, oke, udah bener ya. Nih, kakak hapus dulu ya. Ada suatu tip, benar. Oke. Nih, ada suatu kata benar. Apa mungkin pas bunyi ini sisanya adalah kelas bergerak keras keluar 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 gitu pas if ini bukan if kalau jadi memang ya jadi ada dua ya sendiri ya ini kemudian belum ya ini kancing beruang yang aku di sini dan disebut berarti sifat undang Islam kita tidak ketika si desainnya dia langsung pasti sih punya dan itu kemudian ya itu berarti dia dia terus dia apa yang dia jadi dia dibagi kalau misalkan kondisinya itu berubah sih aku berarti dari dari ya aku dari itu ini apa ya bisa itu oh ya punya ada videonya terus ada suara kita nah kalau ini apa ya Hmm. Hmm. Narendra gimana Hmm. Hmm. sudah selesai kan Narendra Belum. belum oke belum Gimana? Narendra mau coba share screen mau menunjukkan hasilnya Hah? Apa? Apa? mau coba share screen menunjukkan hasilnya Hmm. Enggak usah. Hmm. mau coba kakak bantu Narendra atau sudah selesai Boleh dibantu. oke coba Narendra boleh share screen Yang mana ya?
Oke, nah itu udah ada landak ya. Oke, di landaknya itu Narendra pengen maju ya. Narendra bisa menggunakan move Narendra Iya. atau oh mau mau itu mau pakai jilet gitu Iya. atau coba menggunakan move biar bisa maju. Kalau itu kan langsung ini ya langsung menuju si landaknya. Coba birunya itu diganti move. Terus biar bisa move-nya itu selamanya, coba bikin coba bikin kasih forever biar bisa selamanya. Nah, kasih forever, terus dikasih move. Oke, nah langsung lanjut. Ya betul if-nya. If-nya di bawahnya move, di bawahnya move, move-nya yang atas, ya. Terus ya, jika touching sprite satu, berarti jika touching si landaknya berarti itu bisa diganti Narendra. Touchingnya itu pilihannya diganti, benar, udah bener, udah itu, tapi nah itu diganti. Oh enggak, oh oh berarti berarti Narendra ini ya, si landaknya pengen nyentuh kucing ya? Iya. Oh oke, berarti udah bener ya, udah bener sprite satu. Oke. Oke, tinggal ditaruh di if-nya, Narinda. Touching-nya ditaruh di if. Hmm. Oke. Terus bisa say apapun, say anything. Klik ketikan apapun. Misalkan, aduh aku menyentuh. Ups. Hmm. Bebas. Atau ups. Atau aduh, oke. Terus, nah itu kan udah kan ya. If-nya kondisinya udah. Terus, aku pengen ketika landaknya menyentuh kucing, landaknya berhenti. Terus Narendra bisa menggunakan stop all. Stop all yang ada di orange. Stop all di bawahnya. Ya, oke, coba dijalanin. Tapi coba posisinya si landaknya ada di kiri. Posisi di layar putihnya di apa di papannya ini Narendra. Di papan playnya. Oh oke. Coba eh coba arahnya posisinya sejajar sejajar. Kok nggak muncul ini ya? Nggak muncul. Oh ini Narendra. Say-nya itu harus menggunakan yang ada jeda waktunya Narinda kalau biar keluar. Jadi say yang ungu itu kamu pilih yang ada jeda waktunya. Coba kamu pilih lagi yang di bagian looks, yang bagian ungu itu yang ada secondnya, yang atas ya betul. Yang ada secondnya, terus ya udah tinggal ganti. Aduh, terus stop all. Oke, coba mau di run ulang bendera. Oke, gitu ya, Narendra ya. Oke, udah paham? Udah. Oke, bisa stop share. Oke, lanjut ya. Lanjut, bentar. Nih, lanjut nih. Ada latihan lagi. Bentar, bentar. Eh, Yang seperti satu. Menggerakkan sprite dengan tombol panah. Udah. Kalau tombol anak panah ke atas, berarti sprite-nya bisa bergerak ke atas. Kalau tombol anak panah ke kiri, sprite-nya bisa bergerak ke kiri. Kalau tombol anak panah ke kanan, bisa bergerak ke kanan. Kalau ke bawah, bisa ke bawah.
gitu. Dan Menggu- Menggunakan yang sensing yang tadi, yang warna hijau tadi. Oke, coba ya. Mau coba bantu bareng? Mau ngerjain bareng lagi? Mau coba sendiri dulu? Sendiri dulu, oke. nggak pakai sensing. Iya, betul. Menggunakan sensing, Narendra. Kalau nggak pakai nggak apa-apa. Oh, coba kalau menggunakan sensing bagaimana? Agak susah. Agak susah. Iya. Mau coba bantu? Mau mau bikin bareng? Boleh. Oke, coba Narendra bisa share screen. Narendra. Wait, bentar. Hmm, nih, oke. Narendra bisa bikin ini dulu Narendra. Eh, kan itu kan, iya betul. Bisa sih kayak itu. Itu kan yang sesuai yang kita ajarin kemarin ya, kayak itu. Nah, kita mau menggunakan sensing Narendra. Nah, caranya coba itu semuanya dihapus dulu. Yang warna kuning ini dihapus dulu. Yang ada 4 ini dihapus dulu semuanya. Nah, aku mau jalaninnya itu pakai ketika klik warna bendera hijaunya diklik. When green flag-nya klik. Oke, nah yang itu. Oke, itu dihapus dulu. Yang when-nya itu dihapus. Oke. Berarti ini yang bergerak yang landaknya ya? Yang bukan kucingnya ya? Oke, oke. Terus tadi aku pengen eh, bisa bergerak menggunakan sensing ya. Nah, aku pengen bergeraknya itu tadi forever ya. Berarti kasih forever Narendra bisa bergerak selamanya. Biar landaknya bisa gerak terus. Oke, udah ada forever. Nah, terus kan tadi kondisinya apa Narendra? Kondisinya ada 4 kan? Bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, sama bisa bergerak ke bawah. Tadi kalau kondisi menggunakan apa? Menggunakan if. Orange yang warna if. Iya warna orange yang tulisannya if. Nah, Yang if ini, yang atas saja. yang ini. Iya, yang atas saja. Oke, masukin. Nah, karena ada 4 kondisi, jadi menggunakan if-nya ada 4. Coba, keempat-empatnya dimasukin, ada. Ada 4 if. Sini Di lagi. bawahnya, di bawahnya. Di bawahnya. Nah, ada empat kondisi tuh. Ada 4, dimasukin semuanya. Nah, itu berarti ada 4 kondisi, ada 4 if. Oke. Nah, di if-nya itu ada suatu kondisinya. Kondisinya menggunakan sensing itu, Narendra. Menggunakan key press. Betul, itu yang key press, key press. Balik. Ya, betul. Masukin ke if yang pertama. Itunya diklik, diganti, misalkan kondisi yang pertama anak panah ke kanan, oke. Terus kondisi yang kedua, anak panah ke kanan atau ke kiri, bebas. Ke atas, oke. Terus kondisi yang ketiga, anak panah ke kiri, oke. Kurang satu lagi, anak panah ke bawah. Oke. Nah, kondisinya udah ada 4 ya. Nah, tinggal bagaimana si sprite-nya itu berpindah. Kamu bisa menggunakan yang namanya change. Change Narendra yang ada di motion, yang warna biru. Ada yang namanya change. Yang ini. Nah, change itu kan ada 2 Narendra ya. Ada Oh, yang change X sama ada yang change Y. Kamu tahu nggak apa bedanya itu? kalau yang X itu ke kanan ke kiri. Kalau yang Y itu ke atas ke bawah. Betul, oke.
Jadi disesuaikan sesuai kondisinya. Kalau misalkan tadi right, right berarti change X. Change X-nya berarti dimasukin ke dalam if-nya. Change X dimasukin ke if yang ke kanan atau enggak ke kiri. Betul, betul. Oke, tapi ini ada catatan nih. Kalau ke right kan ke kanan, berarti X-nya positif ya. Ke kanan berarti positif. Nah, kalau misalkan yang, ya betul, kasih negatif. Oke, udah benar. Terus tinggal yang ke atas sama yang ke bawahnya. Ya, pakai change by Y, change Y by, oke, oke. Tinggal dikasih minusnya. Coba minusnya yang mana? Minus 10. Oke, benar berarti ya. Kalau minus ke bawah atau enggak minus ke kiri. Oke, coba dijalanin. Oke, udah bisa ya. Maju ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Oke, udah bisa ya. Udah. Oke, Kak Fasya gimana? Uci udah bisa, udah. Coba nih. Oh, ini apa bisa. Wah, aku udah bisa maju kanan kiri. Coba, coba. Oke, ke atas. Oh, nah ini Kak Fasya. Nih, bedanya ini Kak Fasya. Nih, kalau namanya udah paham bedanya X sama Y apa? Bedanya nih, ada dua ini nih. Ada dua, ada yang ini, ada yang ini. Kamu tahu nggak sih bedanya ini sama ini apa? Ini simbolnya X, ini simbolnya Y. Tahu nggak bedanya apa? Nah, aku tuh X itu kalau misalkan di dalam layarnya ini, itu ke kiri, kanan ke kiri. X itu bilangnya kalau ke kanan ke kiri, gitu ya. X, X itu pokoknya ingat aja X itu X itu dia begini, gitu ya. Ini kita juga X itu hijau, Y itu begini. Oke, ini udah benar. Kakak harus dulu ya coba ya. Terus ini dengan nah, kamu tahu nggak sih kenapa ada di sini? Tahu nggak kenapa? Karena alfa saja stripe-nya ada kondisi kondisi bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke bawah. Oke? Nah, ini yang pertama nih. Kondisi yang pertama up row itu apa kan? Up, ke atas, betul. Nah, kalau ke atas, dia bilang apa? X atau Y? Y, betul. Ingat ya, Y itu berdiri, X itu tidur. Oke, kakak masukin ke sini. Nah, kalau ke atas, kakak kasih langkahnya semakin berubah 10 langkah. Jadi, 10 langkah ini semakin berubah 10, berubah naik 10, naik 10, naik 10 gitu. Stepnya naik 10, naik 10, naik 10. Terus, nih, kita lanjut ke posisi yang kedua. Kondisi yang kedua. Down arrow. Down arrow artinya apa, Mbak? Down. Oh, betul. Kalau down ke bawah, tadi menggunakan X atau Y? Ya, Y, betul. Ini, kita kasih Y ya. Masukin ke sini Y. Nah, nah, ini 10-nya kasih minus nggak? Nah, itu kasih minus kan, Ramasya. Kasih minus, dia bergeraknya ke bawah. Kalau positif kan ke atas. Kalau udah dikasih minus, bergeraknya ke bawah. Gitu bedanya, Ramasya. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut ke posisi yang ketiga. Posisi ketiga ada right row, berarti bergerak kemana? Kanan, betul. Kalau ke kanan kiri pakainya X atau Y? Oh, betul. Masih X. X-nya positif atau negatif? Hmm, hmm, positif. Bedanya itu Rasya.
Kalau posial case, semakin itu positif. Semakin ke kiri, itu pakainya negatif. Gitu, oke? Kalau semakin ke atas, positif atau negatif? Positif. Kalau ke belakang, mungkin negatif. Itu, oke. Terus, left row masih menggunakan X ya, tapi X-nya negatif. Oke? Coba dijalanin. Maju, mundur, ke atas, ke bawah, ke kiri. Oke, udah bisa. Oke, paham kan? Cik, udah bisa ya? Ya, udah. Oke, ini udah paham semuanya. Rapasya udah paham, Narendra udah paham, Cik udah paham. Oke, kita lanjut nih. Kayaknya waktunya nggak cukup. Kita bakal lanjut ke satu contoh lagi. Nah, bentar. Aku belum share screen. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya ya. Ini mau Contoh selanjutnya. Sprite berubah warna ketika disentuh. Bentar. Contohnya apa ya? Jangan ini deh. Bentar. Nih, ini aja. Ini menarik nih. Sprite-nya bergerak menjauhi kursor. Semak Jadi ini ada sprite. Ketika kursornya mendekat, kok sprite-nya malah menjauh? Gitu. Sprite-nya bergerak menjauhi kursor. Gimana tuh? Jadi, membuat sprite yang bergerak menjauhi setiap kali kursor mendekat. Kursornya mendekat, sprite-nya menjauh gitu. Coba kalian bikin, nih contohnya, kakak kasih contohnya dulu, kasih peraga ini ilustrasinya. Nih, nih. Jadi ini kakak gerakin mouse-nya, kalau kakak deketin ke sprite-nya, si kucingnya bakal jauh. Nih, bakal jauh terus. Jauh, jauh. Jadi si kucingnya takut sama si kursornya. Jauh, 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 jauh. Gimana tuh? Itu menggunakan sensing. Oke, mau coba langsung aja ya. Langsung ini ya, langsung di solusinya ya, karena waktunya udah hampir habis. Contohnya nih kayak gini. Cara menggunakannya, oke. Seperti biasa, tadi kakak kalkulator, kakak. Terus tadi kakak kasih if itu berarti tadi apa? Kondisinya, ada satu kondisinya. Kalau jaraknya itu mendekati kurang dari 50, itu si spreadnya bakal lari, bakal ke random position. Nah, Anda paham nggak ini kondisinya tuh apa? Tadi yang jelasin. Hmm, Belum paham. Nih, jadi kalau si ini, coba kita artikan dulu ya, kita artikan nih. If distance to mouse pointer kurang dari 50, jika jarak mouse pointernya itu kurang dari 50 dari sprite-nya. Jadi ketika jarak antara mouse sama sprite-nya itu kurang dari 50. Jadi ketika dekat ya, ketika musiknya itu dengan sprite-nya, malah si sprite-nya go to random position. Maka si sprite-nya bakal malah lari-lari kemana-mana. Gitu. Nah, kalian paham nggak? Sini. Paham kalian? paham. Paham. Coba dibikin di sprite-nya. Narendra coba bikin kayak gini. Udah. Dicoba. eh, oh, udah. Gimana? Udah berhasil? Berhasil ini. Berhasil menjauh sprite-nya. Ini jaraknya bisa diatur. Kan ada jaraknya bisa diatur.
Bisa 60, bisa 70. Bisa. Oh, jadi penggunaannya distance. Ini bukan nama distance. Kalau ya, bisa diterima dulu. Itu berarti masih dituliskan dalam setiap bagi masuk di teks. Jadi, ya, distance tuh mau pada orang yang mudah dari yang apa yang harus kondisi kita apa. Kemudian kalau bahasa kondisi berarti gimana? Artinya jika distance itu secara distance ya exposure voice cost untuk ini banyak harus enggak kurang dari 50 itu kan jaraknya jarak ke ini jarak ini ke ini itu kurang dari 50. Jadi ini ada pelakunya. Jika jarak ini sama ini kurang dari itu, terus ada untuk bukan yang di bawah bergerak dan ada bergerak. Ada dimensi. Jadi sometimes pasti that we should see the identification. Ya, jadi jadi kita ada ini kita ada jadi kita kemudian ini kita orang itu yang ini udah dia kalau kita semua kita sama dia bisa semakin dia udah dia 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 yes. Oke, mau contoh satu lagi atau udah? Satu lagi atau udah? Udah. Udah, oke, nggak apa-apa. Rafia mau contoh satu lagi atau udah? Satu lagi, oke. Ini ya, satu lagi ya, Narendra ya. Oke. Oke ya, oke, tahan, tahan bentar, Narendra, tahan. Nih, aku bikin, nih, menjawab pertanyaan pengguna. Membuat sprite yang mengajukan pertanyaan kepada pengguna, lalu memberikan tanggapan. Kita lanjut ke ilustrasinya, contohnya. Nih, what is your name? Ini kayaknya tadi udah deh. Halo, dia. Tadi udah. Ya udah. Oke deh, berarti sebenarnya ini masih ada contoh lagi yang tadi belum dibahas di sini. Kalian nanti bisa baca-baca sendiri ya. Iya, betul, udah. Bisa baca-baca sendiri ya. Ini juga ada contoh jawabannya, udah ada contoh kodenya. Nanti bisa diklik sama bisa dipelajarin lagi. Itu ini juga ada banyak nih. Ada tugas rumah juga. Kalian bisa mengerjakan di rumah masing-masing. Ini tadi kayaknya belum nih, belum dibahas.
Coba ya, nanti kalian bisa klik linknya, ntar bisa belajar masing-masing. Ini kalau kalian mau ngerjain tugas rumahnya, ini sepertinya agak menantang. Ini instruksinya kakak juga udah kasih sama himnya. Gitu. Oke, Narendra ada yang mau ditanyain? Udah ada. Udah ada, oke. Oke, kalau kayak udah kalau gitu udah dulu pertemuan hari ini. Kita udah bahas sensing banyak banget sama latihan. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Dah. Dah, Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.